Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya mendapatkan sedikit rebound setelah kemarin mendapatkan sell-off yang lumayan dalam, bahkan sempat menyentuh ke kurang lebih 67-68 ribu dolar, sebelum pada akhirnya kita sekarang berada kembali di area 69 ribu, dan ada beberapa hal yang menarik yang terjadi selama beberapa waktu terakhir, yang bakalan saya bahas nanti secara lebih detail dari segi price action. Diikuti juga beberapa data dan berita yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,63 triliun dolar atau turun sekitar 0,03%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat ada beberapa yang sudah mengalami rebound yang lumayan, yaitu adalah diantaranya BNB, Solana mengalami kenaikan 5,32% dan juga 6,26%, dan masih ada yang merah, satu-satunya itu cuma Dogecoin gitu ya, sisanya mengalami semacam rebound. So, untuk top performer per hari ini adalah Solana dengan kenaikan 6,26% menuju 186,44 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman, saya pengen ingatkan lagi untuk kalian yang merupakan para traders. Kita tahu bahwa untuk sekarang keadaan market itu sangat volatil, teman-teman. Dan saya perlu kasih tahu bahwa volatilitas itu sebenarnya tidak hanya terdapat di cryptocurrency. Di berbagai aset kelas juga sebenarnya lagi volatil banget pergerakannya. Di antaranya ada gold, ada forex, ada komoditas, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya mempunyai salah satu akun di broker yang bernama XM, teman-teman. Karena di sini saya diperbolehkan untuk trading di semua aset kelas. Sehingga ketika ada kesempatan di aset kelas manapun, saya akan bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan di sini teman-teman akan ditawarkan berbagai fitur yang sangat menarik. Dan kalian bisa trading kripto juga di sini, teman-teman. Mereka juga udah terregulasi dengan sangat jelas di beberapa tempat yang bisa kalian lihat di sini. Dan mereka menyediakan lebih dari 1000 instrumen yang bisa kalian tradingkan, teman-teman. Tentunya dengan liquidity yang sudah sangat tebal. Ikuti juga kalian bisa trading 24/7 untuk CFD crypto, jadi tidak berbeda dengan exchange yang kalian pakai sekarang. Leverage mereka sediakan hingga 1000/1, dan kebetulan mereka lagi ngadain event lagi untuk bonus deposit sebesar 5.000 US dollar untuk teman-teman yang merupakan pengguna baru. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Nah, selain kelebihannya, mereka menawarkan banyak sekali instrumen yang bisa kalian tradingkan, bahkan kripto kalian bisa trading 24 jam, leverage-nya juga termasuk cukup besar, sampai 1000/1, kalian bisa dapat bonus deposit hingga 5.000 dolar, kalian juga bisa mengikuti berbagai kompetisi, dan juga edukasi yang disediakan secara gratis oleh XM di sini. Dan juga mereka tentunya mempunyai customer service yang sangat mumpuni. Kapanpun kalian perlu bantuan dari mereka, kalian bisa langsung aja masuk ke pusat bantuan. Kalian mau email, kalian mau live chat, itu semuanya disediakan. So, ini adalah sebuah platform all-in-one yang menurut saya cukup baik kalau misalnya teman-teman mau menjadi seorang traders yang wajib kalian punya menurut saya. Kenapa? Karena lagi-lagi tidak selalu di kripto akan ada peluang untuk kalian trading, teman-teman. Sehingga kalau misalnya itu terjadi ke kalian, kalian mungkin bisa coba switch ke aset kelas yang lain, coba cari di forex, coba cari di komoditas, dan lain sebagainya, siapa tahu dapat setupnya dan kalian bisa trading di sana. So, sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di XM dan mendapatkan berbagai fitur yang tadi saya sampaikan, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian mau tahu berita terbaru seputaran XM, kalian juga bisa masuk ke telegramnya XM yang juga linknya sudah akan saya sediakan di kolom description box di bawah. Oke, teman-teman, langsung aja masuk ke Bitcoin. Nah, ini adalah satu tweet dari Rajat Soni yang menurut saya sebenarnya sangat simpel untuk dimengerti, tetapi menggambarkan dengan sangat baik kenapa Bitcoin bisa menjadi salah satu aset yang kalian hold dengan sangat panjang. Dari jangka waktunya maksudnya. Apa yang dia sampaikan? The supply of dollars is unlimited. Ini berlaku untuk semua fiat, teman-teman. Tidak hanya dolar sebenarnya. Rupiah, Malaysian ringgit, Singapore dollar, itu unlimited. Kapanpun mereka mau mencetak uang baru, itu bisa. Artinya, supply-nya itu unlimited.
tidak bisa terbatas. Berbeda cerita dengan Bitcoin yang supply-nya terbatas. Nah, tapi mungkin ini adalah sesuatu yang terlalu simple gitu. Tapi kita coba lihat ke bawahnya lagi. Ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada itu. Dollars are programmed to lose value forever when priced in everything else. Bitcoin is programmed to rise in value forever when priced in everything else. Jadi ada perbedaan teman-teman. Kalau kalian pegang fiat, cepat atau lambat uang fiat kita itu daya belinya akan berkurang, digerus oleh yang namanya inflasi. Padahal yang benar adalah uang kita itu terdevaluasi, teman-teman. Artinya daya belinya memang setiap tahun berkurang karena suplainya terus bertambah. Fiatnya semakin banyak, ya otomatis daya belinya berkurang, terdevaluasi. Berbeda cerita dengan Bitcoin. Lambat laun Bitcoin itu akan kita lihat semakin mahal jika kita bandingkan dengan barang-barang yang lain. Contohnya, kalau misalnya dulu Bitcoin masih di harga $10 katakanlah, maka kalian mungkin perlu kurang lebih 100 Bitcoin untuk membeli satu iPhone katakanlah. Beda cerita kalau sekarang. Kalian cuma perlu 0,0 sekian Bitcoin untuk bisa membeli satu buah iPhone. Bayangkan. Itu baru kurang lebih 15-16 tahun Bitcoin sudah diciptakan. Bagaimana kalau nantinya value-nya terus bertambah, dan terus bertambah, maka kita bisa melihat value Bitcoin itu justru terus mengalami kenaikan. Berbeda cerita dengan fiat yang selama ini kita pegang. If you cannot wrap your head around this, you need to do more work to figure out how fiat currencies works. Once you see it, you cannot unsee it. I will keep telling everyone about Bitcoin forever until it can no longer be exchanged for fiat currencies. If the dollars never dies, we will eventually see a 1 million, 10 million, 100 million, 1 billion, 10 billion, and 100 billion Bitcoin. Nah, ini mungkin sesuatu yang sudah masuk ke kategori extraordinary, teman-teman. Klaim yang mungkin kita lihat sekarang sangat-sangat mustahil untuk terjadi. Bahwa dia mengatakan suatu saat gitu ya, kalau misalnya dolar itu tetap masih akan stay dan tidak ada perubahan sama sekali, artinya supply-nya terus unlimited dan dicetak baru terus-menerus, maka cepat atau lambat harusnya Bitcoin bakalan trading di angka $1 miliar, 1 juta dolar, 10 juta dolar, 100 juta dolar, dan seterusnya. 1 miliar, 10 miliar, bahkan 100 miliar dolar per satu Bitcoinnya. The market cap will be higher than the total numbers of dollars in existence because price is determined based on the most recent trade. As more coins are locked away forever, fewer coins are available to be bought, and anyone with no exposure will have to pay more for every coin they buy. Dan perlu kalian ingat teman-teman, secara statistik gitu ya, ada 21 juta Bitcoin yang bakalan diciptakan sampai kapanpun, fix di 21 juta. Sekarang udah kurang lebih 19-an juta seingat saya. Dan di dunia ini ada kurang lebih 60 juta millionaires. Artinya, kalau masing-masing mereka hanya pengen satu saja Bitcoin, maka nggak cukup Bitcoin di dunia ini untuk memenuhi permintaan mereka. Maka masing-masing mereka hanya bisa mempunyai setengah, teman-teman. Bahkan tidak sampai setengah Bitcoin. Kalau misalnya mereka semuanya mau membeli. Nah, untuk sekarang, growth-nya atau kenaikannya mungkin terlihat sangat kecil gitu ya. Tapi eventually, menurut dia, 10% pergerakan Bitcoin itu bisa menjadi sebuah kenaikan 1 juta dolar. Dan seterusnya. Ya, intinya beginilah teman-teman. Kalau misalnya kalian baca tweet di sini, yang pengen diingatkan di sini adalah intinya supply Bitcoin itu fix sampai kapanpun tidak akan bisa berubah, sehingga ketika demand-nya terus ada dan supply-nya tidak bisa bertambah, maka lambat laun harganya terus akan mengalami kenaikan. Belum lagi kita melihat minat dari para investor kelas institusi yang baru saja mulai meroket, dan saya rasa ini masih akan terus berlanjut. Itu akan membuat harga Bitcoin lambat laun terus mengalami kenaikan secara value. Belum lagi kita menghitung bahwa para pemerintah di dunia yang terus mencetak uang baru, mendevaluasi fiat currency-nya, yang membuat Bitcoin harganya kembali melonjak. So, itulah kenapa teman-teman Bitcoin bisa menjadi salah satu pilihan kalian kalau misalnya kalian mau mencari sebuah aset yang bisa kalian hold secara jangka panjang.
Kalau misalnya orang-orang tua kita dulu mungkin bicaranya soal emas gitu ya, bisa mereka tabung gitu ya untuk ya istilahnya menahan daya beli mereka gitu. Tapi kalau sekarang mungkin gantinya Bitcoin. Itulah kenapa kita melihat banyak sekali orang mengatakan bahwa Bitcoin adalah digital gold atau emas versi digital gitu ya. Nah, berita baik juga datang dari Bitcoin Balance, teman-teman. Ini menurut Lark Davis, Bitcoin reserves are running dry. According to CoinGlass data, there is only 1.84 million Bitcoin available across all major exchanges. The supply shock is real. Jadi teman-teman, dikatakan di sini bahwa kita kalau melihat reserve semua exchange yang ada sekarang, hanya tersisa kurang lebih 1,84 juta Bitcoin lagi yang bisa diperjualbelikan, teman-teman. Dan angka ini terus-menerus tergerus dari waktu ke waktu. Sehingga sekali lagi, ketika supply sudah sangat-sangat tipis, sedangkan demand konstan kita lihat datang dari berbagai tempat gitu ya, dari pemerintahan atau suatu negara, contohnya El Salvador yang terus membeli Bitcoin, institusi besar yang terus membeli Bitcoin, demand dari spot Bitcoin ETF, dari perusahaan-perusahaan seperti MicroStrategy, dan terus seterusnya, itu selalu membeli, teman-teman. Konstan selalu ada demand-nya. Sedangkan supply-nya tidak bisa bertambah. Apa yang akan terjadi? Ya sekali lagi, ini hanya teori yang sangat simple, supply and demand. Cepat atau lambat, harganya akan terus mengalami kenaikan. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart-nya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ada sesuatu yang sangat menarik yang terjadi di sini adalah bahwa di hari kemarin, teman-teman, kita melihat Bitcoin itu sempat menyentuh sampai kurang lebih 65.700-an dolar, teman-teman. Sebelum pada akhirnya mendapatkan rebound. Dan yang menjadi menarik adalah reboundnya, kita melihat closing daily candle itu persis masih di atas area all-time high terakhir di tahun 2021. Menjadikan daily candle kemarin tentunya semacam indikasi yang cukup baik bahwa ternyata masih ada buyers yang menunggu di sekitaran area di sini untuk menjadikan area 68.800 sampai 69.000 ini sebagai area di mana mereka start untuk membeli. Artinya masih ada demand tersisa di sekitaran area ini. Nah, kita masih berhasil closing di all-time high yang baru. Tentunya itu merupakan berita baik, karena bisa jadi berarti kita mendapatkan ada indikasi bahwa kita mencoba untuk flip area yang sebelumnya merupakan major resistance ini menjadi area support. Nah, itu adalah indikasi yang baik tentunya. Nah, tetapi teman-teman, pertanyaannya, apakah koreksi yang kita lihat kali ini sudah selesai gitu? Nah, itu yang mungkin masih harus kita telaah lebih jauh gitu. Nah, di video kemarin saya sampaikan teman-teman bahwa saya pengen melihat Bitcoin untuk setidaknya mampu kembali close dulu di atas area trendline di sini sebelum saya berpikiran untuk kembali flip ke arah bullish, teman-teman. Dan untuk sementara kita belum melihat hal tersebut terjadi. Gitu ya. Kita masih melihat Bitcoin struggling untuk dapat break di atas area tersebut dan kita mendapatkan ada beberapa kali percobaan tetapi belum berhasil di sini untuk break dan close. Itu belum berhasil, terutama di 4-hour chart, teman-teman. Kita melihat ada 2 kali percobaan, tapi kemudian selalu mendapatkan rejection. Nah, tentunya, kalau misalnya teman-teman mau mencari setup gitu ya, katakanlah untuk long, maka setidak-tidaknya harus ada semacam validasi bahwa kita sudah menyelesaikan koreksi di sini dan akan melanjutkan kenaikan ke atas. Validasinya bisa berupa apa? Bisa berubah kalau misalnya kita breakout dari trendline ini, teman-teman. Kalau kita breakout dari sini, maka 2 hal yang terjadi. Pertama, kita kembali reclaim area trendline ini, diikuti breakout di trendline atas ini, consolidate, dan ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk kembali menargetkan setidak-tidaknya ke sekitaran area 73.000 atau bahkan break ke area all-time high yang baru. Tetapi, sebelum kita dapat melakukan hal tersebut, teman-teman, maka kita masih harus tetap skeptis terhadap pergerakan Bitcoin ini. Karena kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil gitu ya, kita bisa melihat bahwa untuk sementara pergerakan kenaikannya pun walaupun kita rebound ya, tapi pergerakan kenaikannya cenderung tidak terlalu impulsif. Oke, berbeda cerita dengan beberapa kali sebelumnya, teman-teman. Ketika kita melihat ada dump besar seperti ini contohnya, kita hanya perlu waktu kurang lebih beberapa jam kemudian untuk kembali mendapatkan semacam V-shape recovery. Sama juga di sini, kita mendapatkan dump tapi beberapa jam kemudian V-shape recovery.
Di sini juga sama, beberapa jam kemudian V-shape recovery. Ini juga sama. Dan kalau kita lihat yang kali ini sedikit berbeda, gitu ya. Kita mendapatkan rebound memang, tetapi kali ini reboundnya tidak lagi seimpulsif beberapa kali sebelumnya. Oke, yang menunjukkan bahwa sekali lagi buying pressure tidak lagi sebesar yang kita lihat di beberapa area ini. Nah, itu menjadi sebuah indikasi yang negatif. Jadi ada beberapa indikasi positif, ada juga indikasi negatif. So, yang mau saya sampaikan di sini kesimpulannya adalah selama kita masih bertahan di bawah kedua tren ini, teman-teman, maka saya secara pribadi masih harus mengatakan bias saya itu masih cenderung probability-nya lebih tinggi ke arah bearish. Oke, tetapi kalau misalnya kita mampu breakout di atas tren ini dan kemudian consolidate, maka kemungkinan saya akan flip ke arah bullish. Nah, sebagai konfirmasi, kalau rupanya kita mau untuk drop dan membentuk lower low baru, saya rasa akan menjadi patokan sebuah trendline di sini. Kalau kita sampai mampu breakdown di bawah trendline ini, maka ini bisa menjadi sebuah awal lagi untuk push berikutnya ke bawah. Dan area 64.000 bisa menjadi target pertama. Seperti yang sudah saya sampaikan di video kemarin juga, bahwa 64.000 akan kemungkinan bertindak sebagai area major support terdekat, teman-teman. Karena sebelumnya kalau kalian perhatikan, area ini selalu menjadi area major resistance di sini. Dan kali ini harusnya bisa kita flip menjadi area major support. Dan ini adalah koreksi yang sangat sehat untuk kita lihat, teman-teman, menurut saya ya. Belum pada akhirnya kita mungkin bisa kembali rebound. Dan ini bisa membentuk semacam running flat. Jadi konsolidasi itu sekali lagi bisa banyak macam ya, teman-teman. Bisa bentuknya rectangle seperti ini. Ya kan? Bisa bentuknya expanding seperti ini. Bisa bentuknya juga running seperti ini. Atau seperti ini. Ini kita sebutnya sebagai bull flag. Ini sebutnya sebagai running flat. Ini sebutnya sebagai expanding triangle. Ini sebutnya sebagai rectangle. Jadi ini adalah berbagai macam konsolidasi yang bisa kita lihat, teman-teman. Tetapi itu semua adalah bentuk koreksi atau pullback yang sangat wajar terjadi. Tapi untuk gambaran besarnya tentunya masih bullish, teman-teman. Belum ada indikasi sama sekali yang menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan koreksi yang terlalu dalam. Seperti yang mungkin orang-orang sekarang udah mulai start kembali bicarakan dan mengatakan bahwa wah, kita sepertinya udah kembali di top bull market dan kita akan kembali ke bear market. Saya belum melihat hal tersebut terjadi, teman-teman. Bagi saya, worst case scenario-nya atau senario terburuknya koreksi yang kita lihat kali ini hanya akan nyampe kurang lebih di sekitaran area 53 sampai 55.000. Itu sudah worst case scenario. In that case, kalau misalnya itu yang kita lihat, maka yang kita bentuk adalah apa? Tadi ingat, teman-teman, ada beberapa pattern yang bisa kita buat. Kalau misalnya kita sampai menyentuh ke area ini, maka ini adalah expanding flat atau expanding triangle, apapun kalian mau sebut lah. Intinya ini expanding gitu, membesar bentuknya. Ya kan? Tetapi kalau misalnya kita berhenti di sekitaran area 64.000 di sini, ini bisa membentuk running. Untuk sementara ini tentunya masih sekedar asumsi, teman-teman. Kita harus melihat lagi perkembangan berikutnya, bagaimana pergerakan Bitcoin. Karena kita masih bisa aja kok membentuk rectangle seperti ini juga bisa, ya kan? Atau semacam bull flag, who knows. Tapi intinya saya expect mungkin koreksi yang kita lihat kali ini mungkin akan sedikit lebih lama recovery-nya daripada beberapa kali sebelumnya. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.